Udahlah, jangan dibesar-besarin, cuma nyuci piring doang kan? Cuma, Mas, aku masak, beresin rumah, urus anak, terus kerja juga. Badanku rasanya mau copot. Sedangkan kamu cuma peduli sama diri kamu sendiri. Mas, kadang aku cuma pengen kamu peduli. Punya suami, tapi gak ada peduli-pedulinya sama istri sendiri. Alah, demam doang lebay. Ayah jahat, mama sakit malah disuruh-suruh. Mah, jangan dipaksain. Mama mau ke kamar, nak. Aduh, ya ampun, udah jam segini aja. Bekal belum siap, aku juga belum mandi. Bisa-bisa telat nih. Repot juga ternyata jadi istri kalau sambil kerja. Mama, kaos kakiku di mana sih? Aku dari tadi udah nyari-nyari di kamar nggak ketemu. Coba cari dulu di lemari kamu, nak. Mama lagi masak, gak bisa ditinggalin nanti gosong. Tapi biasanya mama yang siapin. Iya, tapi mama punya dua tangan. Mama gak sempet siapin perlengkapan sekolah kamu. Tolong ya cari sendiri dulu. Aduh, aku kelupaan masak ayamnya. Gimana ini? Tapi aku udah kesiangan. Gak mungkin lanjut masak karena aku juga harus pergi kerja. Biarin dulu deh bekalnya nasi goreng doang. Semoga anak-anak tetap suka. Mama, aku nggak mau mandi sendiri. Temenin ya. Lala, kamu belum mandi? Aduh, mama udah telat. Mau siap-siap kerja juga, nak. Ih, aku nggak mau mandi sendiri. Takut airnya dingin. Sayang, mama lagi dikejar waktu. Gimana kalau kamu bangunin ayah dulu, biar ayah yang temenin? Ayah masih tidur. Coba bangunin dulu pelan-pelan ya. Bilang Lala butuh ditemenin mandi. Ayahnya nggak bangun. Aku panggil-panggil juga nggak jawab. Ya Allah, semuanya harus mama ya. Ya udah yuk, mama temenin kamu mandi dulu. Makasih ya, Ma. Iya, tapi abis ini kamu harus siap-siap sendiri ya. Semoga aja aku nggak telat kerja. Mama, cepetan dong. Aku bisa telat ini. Kak, nanti aku dimarahin bu guru nggak ya kalau telat? Bisa aja, makanya ini harus buru-buru. Tapi mama lama banget. Iya,
maaf Mama telat. Tadi Mama bangunnya kesiangan. Dari tadi aku udah nungguin loh, Ma. Mama juga nggak nyantai, Nak. Dari bangun tidur udah lari ke sana ke sini. Kamu kan tahu kalau Mama harus beresin rumah dulu. Mama capek ya, Ma? Nggak apa-apa, yang penting kalian berangkat sekolah dulu. Pagi Bu Rara, mau nganterin anak-anak sekolah ya? Pagi Bu Tini, iya, ini sekalian aku mau berangkat kerja juga. Kamu ini hebat ya, udah punya anak 2 masih aja kerja. Pasti capek banget tuh, ngurus anak kan repot. Ya dijalanin aja Bu, namanya juga buat keluarga. Ma, ayo berangkat. Aku udah kesiangan. Iya sebentar. Ya udah kalau gitu kita berangkat dulu ya Bu. Iya, hati-hati di jalan ya. Makasih Bu. Akhirnya sampai juga, untung gak telat. Rara, kamu baru datang. Aku lihat-lihat kamu kalau datang suka mepet jam absen sih. Kamu lari maraton dulu ya sebelum ke kantor. Rasanya lebih capek dari maraton ini mah. Biasalah, namanya juga ibu rumah tangga, banyak yang harus diurusin dulu. Ya ampun, pasti repot bangetnya. Bukan repot lagi, Din. Harus masak, siapin bekal buat keluarga, mandiin anak-anak, belum lagi drama nyari barang-barang yang hilang. Pokoknya hektik banget deh tiap pagi tuh. Kok kamu kuat banget sih? Kuat gak kuat ya harus kuat. Makanya aku gak boleh tumbang. Bisa-bisa kacau kalau aku tumbang. Emang suami kamu gak bantu sama sekali? Enggak, semuanya aku yang ngurusin. Hah? Kenapa? Minimal bantu anak-anak siap-siap sekolah kek atau apa gitu. Dia mikir kerjaan rumah itu ya tugasku. Mau aku kerja atau enggak tetap aja sama. Aduh, kenapa ya cowok tuh selalu nggak peka. Padahal istri juga bisa capek, tapi malah dibiarin ngerjain semuanya sendiri. Aku jadi takut nikah deh. Jangan gitulah, nikah itu nggak menakutkan kok kalau nikahnya sama orang yang tepat. Tapi aku sih nggak tepat, makanya ngerasa capek banget. Terus kenapa kamu masih maksa kerja? Pernah kepikiran buat resign gak sih? Gak bisa, aku gak mau anak-anak kekurangan. Gaji suamiku gak bakal cukup buat nutupin kebutuhan. Kamu kan tahu sendiri, sekarang itu apa-apa serba mahal. Iya sih, yang udah, yang penting kamu juga harus jaga kesehatan ya, biar gak sakit. Iya, makasih Din. Ya ampun, kerjaan numpuk lagi. Pelan-pelan aja ngerjainnya. Ini rumah kok jadi kayak kapal pecah gini sih? Kenapa? Kamu nanya kenapa? Kamu gak lihat lantai ini kotor, piring numpuk, tas anak-anak berserakan. Aku nggak tahu. Dari tadi aku santai aja di sini. Santai? Iya, kelihatan banget santainya. Mama, tadi aku mau beresin, tapi belum sempet karena harus ngerjain PR dulu. Aku tadi numpahin jus. Maaf ya Mama. Gak apa-apa nak, tapi lain kali harus hati-hati ya. Mas,
Kamu kan dari tadi di rumah, kenapa nggak dibantu beresin sih? Emang kamu betah rumah berantakan kayak gini? Gitu kan kerjaan rumah, ya tugas kamu. Kenapa harus aku yang beresin? Aku baru pulang kerja, Mas. Capek. Apa susahnya sih angkat piring doang? Aku juga capek kerja. Rumah berantakan bukan urusan aku lah. Sabar, sabar. Emang gak ada yang bisa diandelin kalau bukan aku. Ma, sini, aku bantuin. Gak usah nak, gak apa-apa. Kamu kerjain PR aja. Ini biar mama yang beresin. Dek, ayo kita ke kamar, biar kakak bantu kerjain PR kamu. Kadang aku mikir, aku ini istri atau asisten rumah tangga ya. Jangan mulai deh, lebay banget tau gak sih? Mas, bisa minta tolong nggak? Minta tolong apa? Itu meja makan tolong dilap dulu. Aku belum sempet bersihin. Kamu aja, ngapain nyuruh aku? Mas, aku dari pulang kerja belum duduk loh. Tolonglah mas, bantu dikit. Aku juga capek kerja seharian, mau istirahat, bukan malah disuruh-suruh bersihin. Kita sama-sama kerja, gak ada salahnya kan kalau kamu bantu sedikit. Kerjaan rumah itu kewajiban istri. Dari dulu juga begitu. Jadi aku nggak punya keharusan buat ngurusin kerjaan rumah. Terus, apa kabar aku mas? Masa kamu tega lihat aku ngerjain semuanya? Udahlah, jangan dibesar-besarin. Cuma nyuci piring doang kan? Cuma, mas, aku masak, beresin rumah, urus anak, terus kerja juga. Badanku rasanya mau copot. Sedangkan kamu cuma peduli sama diri kamu sendiri. Mas, kadang aku cuma pengen kamu peduli. Punya suami, tapi gak ada peduli-pedulinya sama istri sendiri. Mama lagi ngapain? Aku gak bisa tidur. Loh, kok kamu bangun lagi? Udah malam sayang, bobo lagi sana. Aku mau nunggu mama. Aku mau tidur bareng. Kamu duluan aja ya, mama masih banyak kerjaan. Gak mau, aku mau sama mama. Ya udah, duduk di situ dulu ya. Tunggu mama sebentar. Maaf ya bu, saya nggak bisa langsung ke sini begitu dikabarin. Gak apa-apa bu, silahkan duduk dulu Bu Roro. Ada apa ya bu? Lala kenapa? Tadi Lala tertidur di kelas saat pelajaran berlangsung. Hah? Ketiduran? Maaf ma. Ini bukan pertama kalinya dia terlihat sangat ngantuk. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu proses pembelajarannya, Bu. Kalau boleh tahu, Bu Rara memperhatikan jam tidur Lala atau tidak ya? Maaf, Bu. Semalam dia memang tidur agak larut. Kenapa bisa begitu? Anak seusianya harus istirahat yang cukup, Bu. Dia nunggu saya beresin kerjaan rumah. Disuruh tidur juga nggak mau. Jadinya tidur lebih malam dari biasanya. Bu Rara, saya paham jadi orang tua itu tidak mudah. Tapi kebutuhan anak tetap harus jadi prioritas ya. Saya tahu bu, saya juga nggak mau begini. Cuma kadang rasanya waktu saya nggak cukup buat jadi ibu yang benar. Mama jangan sedih. Saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya hanya mengingatkan disiplin anak sering berawal dari rumah.
Makanya saya panggil Bu Rara ke sini biar dibantu disiplinnya. Iya Bu, saya minta maaf ya. Saya janji bakal lebih perhatian. Coba atur waktu istirahatnya, jangan sampai kejadian ini terulang kembali, karena bisa membuat nilai kedisiplinan Lala berkurang. Baik Bu, terima kasih banyak ya. Saya bakal coba perbaiki. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Maaf ya sayang, pasti kamu ngantuk gara-gara nungguin Mama. Mas, aku capek banget. Namanya juga hidup, wajarlah capek. Semua orang juga capek, bukan kamu doang. Mas, aku kepikiran mau cari pembantu aja, biar ada yang bantu beresin rumah. Menurut kamu gimana? Pembantu? Uang dari mana? Kita bisa atur Mas, mungkin gak tiap hari. Aku beneran udah kewalahan kalau ngurusin semuanya sendiri. Jangan aneh-aneh deh, pengeluaran kita udah banyak. Baru segitu doang udah ngeluh. Gak mau banget, capek ya kamu tuh. Mas, ini bukan soal mau enak. Aku tuh hampir gak pernah punya waktu buat diri aku sendiri. Semuanya aku kerjain sendiri. Mending kalau kamu mau bantu. Ini kan enggak, malahan peduli juga enggak. Kerjaan rumah itu ya kewajiban istri. Dari dulu juga begitu. Jadi jangan nyalain aku, soalnya aku gak peduli. Jadi menurut kamu, semua ini memang harus aku tanggung sendiri? Ya iya, masa aku harus nyapu, ngepel, cuci piring juga? Ogah banget. Kenapa enggak? Aku juga kerja Mas. Aku berangkat pagi, kadang pulang malam, tapi tetap ngurus rumah semuanya. Padahal kamu yang nyuruh aku buat tetap kerja. Yang jadi nyalain aku kayak gitulah. Mau gimana pun kerjaan rumah, ngurus anak, itu kewajiban istri, bukan aku sebagai suami. Jadi kamu jangan nyuruh-nyuruh aku buat ngelakuin. Iya, aku tahu itu semua tugas istri, tapi seenggaknya kamu peduli sama aku Mas. Haha, kamu tuh lebay banget tau nggak? Masalah ginian doang dibikin drama. Udahlah, jangan ngeluh terus. Jalanin aja yang kayak biasanya. Kamu bener-bener gak peduli sama aku Mas. Ya ampun, banyak banget sih ini cucian. Mama, aku lapar. Loh, emang kamu belum makan, Nak? Belum, Mama. Mas, tolong ambilin makan buat Lala ya. Aku masih ngelipetin baju, masih banyak banget. Suruh aja ambil sendiri. Udah gede juga, apa-apa masih minta ke orang tua. Aku nggak bisa ambil piringnya. Ya ampun Mas, cuma ambil piring doang. Apa susahnya sih? Gak mau, udahlah, jangan nyuruh-nyuruh aku. Nyuruh? Ini anak kamu juga Mas. Kenapa sih dimintain tolong kayak gitu aja nggak mau? Makanya kamu tuh jangan manjain anak. Jadinya gak bisa mandiri, apa-apa minta ke orang tua. Ayah jahat. Aku kalau bisa sendiri juga nggak bilang tolong ya. Aku nggak nyampe ngambil piringnya, bukan karena aku manja. Udah, jangan nangis, Mama ambilin sekarang. Mas, keterlaluan kamu, sesulit itu ya bantu anak sendiri. Aku capek, denger kamu ngomel terus. Aku ngomel karena kamu gak pernah peduli sama aku dan anak kamu sendiri. Denger ya, kerjaan rumah itu tanggung jawab kamu. Jangan seret-seret aku terus. Rumah ini kita berdua yang tinggalin. Anak-anak juga tanggung jawab kita berdua. Berisik, aku gak mau diceramain. Mama, aku gak suka kalau ayah marah-marah. Kamu sabar aja ya Nak. Kamu belum bangun, ini udah siang loh. Badan aku panas banget Mas. Aku demam.
Kok bisa sakit sih? Lama banget deh. Tolong, aku beneran pusing. Terus anak-anak gimana? Sarapan mereka siapa yang siapin kalau kamu sakit begitu? Mas, kali ini aja. Tolong bikinin sarapannya buat mereka. Aku nggak kuat buat masak. Aku nggak bisa masak. Telur aja cukup. Yang penting mereka bisa sarapan. Ribet, suruh aja mereka jajan di sekolah. Sekolahannya mewajibkan bawa bekal, Mas. Kamu kan tahu. Kenapa harus sakit sih? Jadi aku yang repot kan? Harus ngurus anak-anak juga. Kamu pikir aku mau sakit? Aku juga kalau nggak sakit gak bakal minta tolong ke kamu. Udahlah, pokoknya aku nggak mau masak segala, ngeribetin. Tolong Mas, kali ini aja. Kalau aku sehat pun pasti aku yang ngerjain semuanya. Gara-gara kamu sakit, jadi aku yang direpotin. Harusnya kamu ngerti Mas. Aku sampai sakit begini karena terlalu capek ngurus semuanya sendiri. Bahkan aku tumbang begini aja, kamu gak ada rasa peduli sama sekali. Duh, ribet banget sih, pakai harus masak segala. Ayah, itu telurnya gosong ya. Baunya sampai ke kamar aku. Bisa nggak sih jangan komen? Kalau kamu mau nyinyir, mending keluar. Kok ayah malah marah sih? Semua ini gara-gara mama kamu sakit. Coba dia nggak sakit, ayah nggak bakal repot kayak gini. Mama sakit juga karena kecapean ya. Mama selalu ngurus semuanya sendiri. Oh, kamu udah berani nyindir ayah? Aku cuma kasihan sama mama. Tiap hari mama nggak pernah istirahat. Ayah nggak pernah ngebantuin. Kasihan ya. Jangan so tau urusan orang tua. Kamu itu anak kecil, tugasnya belajar, bukan cermain orang tua. Aku ngomong gini karena aku sayang sama mama. Aku nggak tega lihat mama kecapean. Keluar, ayah nggak mau denger satu kata pun dari kamu. Pergi. Masih bocah udah berani nyeramain orang tua. Aku lapar, siapin aku makanan dong. Mas, aku masih pusing. Badanku juga nggak kuat bangun. Masa sih? Cuma masak bentar aja nggak bisa. Terus aku makan apa? Tahu gitu aku makan di luar. Ayah, mama lagi sakit. Badannya masih panas banget. Iya ya, kasihan mama. Ayah nggak mau tahu kan? Udah kewajibannya istri ngurus suami sama rumah. Kamu serius ngomong begitu? Aku lagi sakit loh mas. Sedikit pun kamu gak pernah khawatir sama kondisi aku. Alah, demam doang lebay. Ayah jahat. Mama sakit malah disuruh-suruh. Mah, jangan dipaksain. Mama mau ke kamar nak. Mama, bangun ma. Ayah kenapa diem aja? Nggak kasihan lihat mama pingsan. Ayah, kita harus bawa mama ke rumah sakit sekarang. Aduh, kenapa pada kusut begini sih? Gara-gara Rara dirawat di rumah sakit, rumah langsung kayak kapal pecah. Aku jadi ribet sendiri. Masa aku harus nyetrika sendiri sih? Harusnya ini tugas Rara, bukan aku.
Duh, udah di tag di grup kantor, belum datang. Bisa-bisa dipotong gaji nih. Tuh, bawa apa nih? Ya ampun, gosong. Aduh, Bimo, nyetrika aja nggak becus. Baru satu kerjaan aja udah kewalahan. Selama ini kok Rara bisa ngerjain semua sendirian. Aku malah sering nundut ini itu. Pantes dia ngeluh capek terus. Aku baru ngerjain ini aja udah nggak sanggup. Ternyata aku bener-bener keterlaluan. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku harus ketemu Rara sekarang. Aku harus minta maaf.